Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Widianti, mahasiswi tingkat 1 kelas reguler manajemen B Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nomor induk mahasiswa 34022100058. Pada video kali ini, saya akan menginput saldo awal persediaan, menginput transaksi. Untuk saldo awal persediaan, kita bisa ke inventory, count inventory, lalu pada count kita bisa mengisi berapa jumlah saldo awal persediaan kita. Di sini semuanya 20. Kita bisa tulis di sini. Lalu klik adjust inventory. Klik continue. Lalu klik opening balance. Untuk date-nya atau tanggal, kita bisa mengisi. Lalu memonya bisa diubah menjadi unit cost adalah harga pokok penjualan. Kita bisa lihat untuk mesin cuci Rp4 juta. Lalu untuk S2 kulkas 2 pintu 6 juta. Lalu untuk S4 atau TV 4 juta. 6 juta. Lalu 2 juta. Lalu kita bisa klik record. Untuk melihat hasil rekamannya, kita bisa ke account, transaction journal, lalu kita bisa masukkan tanggalnya, lalu ke inventory. Di sini sudah ada, lalu kita bisa close. Lalu langkah selanjutnya adalah menginput transaksi. Menginput transaksi, di sini sudah terdapat transaksi dan deskripsi kejadian transaksinya. Proses ini akan memerlukan waktu yang panjang. Di sini saya terdapat 34 transaksi dan terdapat 15 poin transaksi. Saya akan mencontohkan untuk 1 transaksi saja, seperti transaksi pembelian kredit. Lalu untuk menginput transaksi pembelian kredit, kita bisa ke purchase, enter purchase, suppliernya dari PT Daegu. Ganti layout dengan item. Oke. Tax inclusive sudah dinonaktifkan, lalu terms-nya atau syarat pembayaran ganti dulu ke in a given of days. Discount day-nya 10. Balance due day-nya 30 dan diskon for early payment-nya 2%. Klik OK. Date atau tanggal 2 Januari 2020. Bill-nya kita membeli 5 unit mesin cuci. Mesin cuci dengan harga 4 juta.
jual beli. Lalu untuk yang lainnya 3 unit kulkas. Harganya 6 juta. Jobnya taksnya PPN. Lalu 7 unit TV. Harganya 4 juta. Jobnya jual beli. Untuk freight atau ongkos kirim, biaya angkutnya 700.000. Freight 700.000. NT atau not reportable, paid today atau uang muka. Uang muka pembelian dari 73.300.000 yaitu 18.325.000. 18.325.000. Untuk kantor cabang lainnya, kita juga bisa mengisinya seperti ini. Sebelum record, kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Klik OK, lalu bisa kita klik record. Ignore all. Would you like to change the text code used? No. Lalu klik OK. Lalu untuk transaksi pembelian tunai kita bisa ke masih di purchase, enter purchase. Lalu ganti layout dengan item. Tanggal 4 Januari kita membeli secara tunai ke PT Daegu. Karena ini membeli secara tunai, maka terms-nya COD. Date-nya atau tanggal kita transaksi atau tanggal kita membelinya yaitu 4 Januari 2020. Sama seperti pengisian sebelumnya, bill-nya atau berapa unit kita membeli. 9 unit. Mesin cuci. Harga per unitnya 4 juta. Taksnya PPN. Lalu 5 unit kulkas. 5 unit kulkas. Harganya 6 juta. Dan sudah PPN. Biaya angkut 700.000. Not reportable 'Paid today-nya karena ini membeli secara tunai, maka paid today-nya seharga total amount, yaitu 73.300.000. Kategorinya di kantor cabang Bandung.
Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Lalu kita bisa klik record. Ignore all. No. Oke. Lalu untuk menjual barang secara tunai masih di sales, enter sales. Customer-nya kita akan menjual ke siapa? Ke PT Mitra Jaya. Termsnya COD karena penjualannya secara tunai. Lalu tanggal transaksinya 14 Januari. 14 Januari. Kita akan menjual 3 unit TV. Dengan harga 5 juta per unit. Diskonnya 2%. Diskon 2%. Ongkos angkut 150. Not reportable. Paid today-nya seharga karena cash atau tunai, jadi bisa samakan dengan total amount, yaitu 16.320 kategori cabang Bandung. Lalu kita bisa record. Lalu untuk transaksi penerimaan kas penambahan modal, kita bisa ke banking, receive money, deposit to account, karena penambahan modal akan ke Bank Mandiri. Amount receive-nya 10 juta. Lalu memonya penambahan modal. Tanggalnya tanggal 20 Januari. 20 ini kantor cabang Bandung. Lalu untuk account-nya modal. CTRL untuk melihat jurnalnya, penambahan modal. Lalu bisa klik record. Lalu untuk pengeluaran kas tunjangan karyawan masih di banking, spend money. Pay from account Bank Mandiri. Date-nya atau tanggalnya 24 Januari 2020. Amount-nya 6 juta. Lalu untuk memonya membayar gaji karyawan. Kategorinya di Bandung. Lalu
Ctrl R. Lalu bisa di record. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai menginput saldo awal persediaan dan menginput transaksi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.